Halo Sobat HP, salam HP Shop, Tongpu HP, dan masih bersama saya, Nyong Anis. Vivo baru saja meluncurkan seri handphone mid-range miliknya, yaitu Vivo V21 pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juni. Kehadiran Vivo V21 ini melengkapi seri V21 yang lebih dahulu rilis, yaitu Vivo V21 5G. Kedua handphone mid-range milik Vivo ini bisa dibilang memiliki nama yang sama. Namun ada perbedaan pada seri yang lebih dahulu rilis, yaitu penambahan kata 5G di belakang nama V21. Ini yang artinya kita bisa tahu sendiri kalau V21 5G sudah mendukung jaringan 5G. Selain itu, V21 5G dan V21 memiliki perbedaan lain. Salah satunya adalah bagian spesifikasinya. Sesuai dengan judul video ini, kami HP Shop dan saya Nyong Anis akan membahas perbedaan dari V21 dan V21 5G. Kita mulai dari segi desain. Sekilas kedua handphone ini tampak seperti copy paste ya, serupa tapi tak sama. Ukuran layar kedua ponsel ini adalah 6,44 inch dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Dan desain poni berbentuk seperti tetesan air untuk naruh kamera depannya. Meski tampak layar kedua ponsel ini sama, namun yang membedakan adalah di Vivo V21 5G sudah memakai 90Hz refresh rate dan HDR10+, sedangkan di V21 biasa, V21 aja ya, ini masih menggunakan 60Hz dan HDR10. Untuk orang seperti saya yang suka nge-scroll sosial media kayak Instagram, Facebook, dan lain-lain, bakal ngerasain pengalaman yang berbeda di V21 5G. Tapi tak ada sesuatu yang tak beresiko. Ketika kita mengaktifkan 90Hz refresh rate ini akan membuat konsumsi daya baterai menjadi makin boros dan kita akan merasa baterai lebih cepat habis daripada biasanya ya. Jadi untuk solusinya saya biasa pakai smart switch yang bisa nyesuaiin berapa hertz yang akan dipakai tergantung aplikasinya. Ini ditentukan oleh AI atau Artificial Intelligence dari Vivo. Kamera depan dari kedua ponsel ini sama-sama memiliki resolusi 44 megapiksel yang bisa dipakai untuk selfie, untuk video call, dan face unlock. Untuk bagian sisi dari kedua ponsel ini pun sekilas terlihat sama. Hanya ada beberapa detail kecil yang berbeda seperti desain tombol power di V21 5G yang dibikin seperti ada tekstur kasarnya, sedangkan di V21 memiliki tombol power yang sama seperti seri-seri lainnya. Dan perbedaan yang paling mencolok dari sisi kedua smartphone ini adalah bagian bawah. Yang bisa teman-teman lihat dengan jelas kalau di V21 5G sudah tidak ditanamin headphone jack. Sudah ala-ala HP premium lah kalau tanpa colokan headphone jack. Namun dalam paket penjualan V21 5G ini kita bakal ngedapatin satu buah adapter Type-C to jack 3,5 mm. Jadi untuk kalian yang memiliki earphone atau headset dengan input jack 3,5 mm masih bisa digunakan ya di V21 5G ini. Walaupun saya secara pribadi sih ngerasa agak ribet kalau bawa benda sekecil ini kemana-mana karena takut hilang atau kececer. Solusi yang paling aman sih kita harus ngeluarin duit lagi untuk membeli earphone atau headset yang colokan inputnya sudah Type-C. Jadi langsung Type-C ya, dari telinga kabel langsung Type-C. Selain itu, pada V21 5G desain framenya sudah ala-ala premium. Vivo menamainya dengan flat frame design, dan di seri V21 belum memakai flat frame design. Kita pindah ke bagian belakang. Kedua ponsel ini tentunya memiliki varian warna yang berbeda. Pada varian V21 5G ada dua varian warna, yaitu Sunset Dazzle dan Dusk Blue. Lalu pada V21 juga memiliki dua varian warna, yaitu Diamond Flare dan Roman Black. Pada varian Diamond Flare, Vivo menamai desain diamond-diamondnya ini dengan nama Diamond Cutting Design. Meski nuansa warna yang berbeda, kedua punggung ponsel ini menggunakan modul kamera dengan desain dual tone step untuk menambah kesan premium. Dan juga ditambahin AG Matte Glass sebagai pelapis punggung ponsel ini agar punggung dari kedua ponsel ini ramah dari bekas sidik jari. Jadi ucapkan bye-bye selamat tinggal untuk bekas-bekas sidik jari pada belakang handphone. Berbicara soal kamera, ini adalah fitur yang paling diunggulin di Vivo V21 ini. Dan kayaknya di seri-seri Vivo sebelumnya ya. Kedua ponsel ini memiliki jumlah kamera yang sama,
3 buah, dan resolusi kamera yang sama juga. Ada kamera utama dengan 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultra wide, dan 2 megapiksel untuk makro. Yang membedakan adalah di V21 5G sudah ditanemin OIS atau Optical Image Stabilization, sedangkan di V21 belum menggunakan OIS, dia masih pakai AIS. AIS adalah Electrical Image Stabilization, jadi AIS masih software ya, belum hardware seperti optical. Ngomongin kamera belakang nggak akan lengkap kalau kita nggak ngomongin atau gosipin lagi kamera depannya. Kedua ponsel buatan Vivo ini lagi-lagi menggunakan resolusi kamera depan yang sama, yaitu 44 megapiksel. Meski resolusi kamera depan yang sama, namun lagi-lagi di V21 5G unggul karena sudah ditanamin OIS dan juga dual LED flash yang akan membantu kita untuk selfie di keadaan ruangan yang gelap. Berikut adalah hasil foto dan video dari kedua ponsel ini. Oke teman-teman, ini adalah hasil video kamera belakang di Vivo V21 dan Vivo V21 5G. Ini di layar sekilas terlihat sudah ada stabilisasinya ya, dan memang udah ada sih kedua handphone ini. Coba kita lihat ke langit. Agak silau ya di sini, mata saya nggak bisa ngelihat terlalu jelas. Nanti kita akan lihat di komputer sebentar. Ya, ini kebetulan saya lagi ada di rumah makan Sendok Garpu di Jalan Raya Bepura, samping Telkom. Oke guys, ini adalah hasil video kamera belakang di resolusi 4K dengan 30 fps. Di 4K untuk V21 5G dia stabil ya karena udah pakai OIS, dan di V21 stabil juga pakai AIS. Kalau dilihat sih AIS agak ngeblur-blur dikit ya. Ya namanya juga electrical bukan optical. Kita lihat langitnya, matahari. Ya teman-teman, ini adalah hasil video kamera depan dari V21 dan V21 5G. Yang ini yang saya pegang ini adalah V21 5G, lalu yang sebelah sini adalah V21. Kalau dilihat sih focal length di Vivo V21 agak ngezoom ya daripada di Vivo V21 5G. Coba ke arah langit. Ya. Kamera depannya di V21 dan V21 5G terlihat sudah ada stabilisasinya ya. Berpindah ke aspek daya, V21 dan V21 5G ini sudah ditopang dengan baterai sebesar 4000 mAh dan bisa mendukung pengisian cepat dengan 33 watt flash charge. Untuk dapur pacu dari kedua ponsel ini tentunya berbeda. V21 ditenagai chipset Snapdragon 720G yang juga disematkan pada Vivo V20 keluaran tahun lalu.
Chipset ini berbeda dengan V21 5G yang menggunakan MediaTek Dimensity 800U. Performa gaming di kedua ponsel ini oke banget, apalagi ditambahin dengan desain ponsel yang tipis, membuat kita nggak capek untuk pegang ponsel ini lama-lama. Saya coba install game Call of Duty Mobile di kedua ponsel ini dan berikut adalah settingan grafik dari kedua ponsel ini. Dan yang sangat disayangkan, saya sangat kecewa dengan V21 5G karena sudah dijual dengan harga yang mahal, tapi untuk game Call of Duty Mobile hanya bisa support untuk grafik medium. Itu berbeda jauh, sangat jauh dengan adiknya yang lebih murah, V21. Untuk game Call of Duty Mobile bisa mencapai grafik very high dengan frame rate very high. Itu perbedaan yang jauh. Namun setelah saya searching di YouTube dan di Google, sepertinya yang dikatakan banyak orang, Call of Duty Mobile ini belum masuk dalam sistem MediaTek Dimensity 800U atau game ini belum terdaftar ke prosesor barunya. Dan saya nonton review mereka di game PUBG, itu sudah mendukung kualitas grafik yang sangat bagus. Jadi kesimpulannya sepertinya Call of Duty belum mencapai ranah global ya seperti PUBG. Jadi mungkin kedepannya Call of Duty bakal masuk lagi di Dimensity 800U agar kita player Call of Duty Mobile bisa menikmati grafik yang bagus. Fitur pendukung lainnya pada ponsel ini seperti NFC multifunction untuk mengecek saldo uang elektronik dan juga multi turbo dan ultra game mode untuk menambah pengalaman dalam bermain game. Ada juga fitur extended RAM yang diklaim Vivo bisa menambah RAM menjadi 11 GB. Gimana cara kerjanya? Fitur ini sendiri bakal meminjam sedikit ruang penyimpanan internal untuk sementara waktu apabila dibutuhkan demi meningkatkan performa ponsel. Untuk software, kedua ponsel ini sudah sama-sama menggunakan Android 11 dan user interface Vantage OS 11.1 yang terbaru punyalah milik Vivo. Soal harga, di Indonesia Vivo ngebanderol V21 5G varian 8/128 dengan harga 5,8 juta. Untuk varian 5G hanya satu pilihan memori penyimpanan ya, yaitu 8 GB RAM dan 128 GB ROM. Sedangkan untuk adiknya ada dua varian memori yang masuk di Indonesia, yaitu 8/128 dengan harga 4,4 juta dan 8/256 dengan harga 5 juta rupiah. Kesimpulan saya, kedua handphone ini cukup bagus dan bisa dibilang cukup unggul, lumayan unggul lah di kelasnya. Walaupun ini bukan yang terbaik ya. Kecepatan ngecasnya yang ngebut dan daya tahan baterainya yang cukup lama membuat saya nggak perlu lagi untuk membawa power bank kemana-mana. Desainnya yang tipis membuat saya nggak pegal atau nggak capek untuk megang handphone ini lama-lama. Ya bisa dibilang nyaman lah di tangan untuk ukuran HP 6,44 inch. Walaupun dulu saya ngerasa ukuran layar 6,44 inch itu besar banget karena tangan saya yang mungil-mungil kecil minimalis ini. Kalau kalian tanya worth it nggak sih ngeluarin duit 4-5 juta untuk minang V21 dan V21 5G? Saya bisa bilang worth it. Karena menurut saya sebanding dengan fitur dan hal-hal lain yang ditawarkan dari kedua ponsel ini. Gimana? Kalian tertarik untuk meminang kedua ponsel ini? V21 dan V21 5G? Kalian bisa langsung datang aja ke toko kami di HP Shop, Jalan Raya Abepura, samping Rumah Makan Sendok Garpu, atau bisa pemesanan via WhatsApp di 081 333 667 667. Sekian video dari kami, saya Nyong Anis pamit undur diri dan Virgin di belakang layar pamit undur-undur.